sekarang gue mau ngajak kalian berdua buat mundur jauh banget ke tahun 1920-an lah kira-kira. Oh, Lama banget. Iya, dimana itu kejadian mistisnya terjadi ke kakek buyut gue sendiri, Chef B. Oke. Jadi gue itu masih keturunan darah sama kerajaan Natal di Sumatera Utara. Kerajaan apa? Natal tuh daerah di Sumatera Utara. Nah, jadi ada satu masa di tahun 1800-an, ada satu keturunan kerajaan itu tuh yang milih untuk nikah sama yang bukan darah bangsawan juga. Nah, kan lo berdua paham kan kalau misalnya kalau keturunan bangsawan itu nggak boleh nikah sama yang bukan keturunan bangsawan juga. iya. Nah, kalau misalnya mereka memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan, ya tahu dong akibatnya gimana. Iya. Nah, ini terjadilah sama salah satu dari garis keturunan gue. Nah, orang ini disumpahin sama ibunya sendiri karena dia memilih untuk nikah sama yang bukan bangsawan juga. Ibunya ini bilang sampai 7 turunan gak boleh ada satu orang pun yang ngelang kakinya di tanah ini. Tanah ini tuh tanah Natal Sumatera Utara itu. Oke. Oh, Nah, by the way, gue itu keturunan ke-6. Jadi yang boleh ya berarti setelah anak gue ya kan, keturunan ke-7 ke bawah. Nah, di tahun 1920, kakek buyut gue secara nggak sengaja nginjekin kakinya di tanah Natal itu. Gue ceritain ya. oke, oke. Jadi kakek buyut gue itu kalau sekarang nyebutnya staf pemerintah lah. Nah, dia kerja jadi staf pemerintah di Bukit Tinggi waktu itu, waktu pas zaman Hindia Belanda. Nah, saat itu kejadiannya kakek buyut gue tuh masih umur sekitar 30-an lah. Jadi dia masih menjabat aktif dong di pemerintahan. Iya. Nah, ada satu waktu dia itu ditugasin untuk ngelakuin perjalanan dinas sama temen kerjanya berdua Oke. dari Sumatera Barat ke Sumatera Utara. Ada berdua nih Ya, teman-temannya. berdua. Oke. Jadi kalau misalnya mau ngelewatin satu tempat yang di Sumatera Utara itu, dia harus ngelewatin tanah Natal itu. Harus. Untuk nyampe ke tempat dinasnya dia. Betul. Oke. Nah, rencana perjalanan mereka itu 3 hari. Karena yang mereka harus datang itu nggak cuma satu tempat. Jadi di sepanjang Sumatera Barat dan Sumatera Utara ada beberapa tempat yang harus mereka kunjungin buat nyelesain urusan mereka lah. Nah, di tengah perjalanan di hari kedua mereka berdua itu udah nyampe di daerah Sumatera Utara. Nah, sekitar jam 10 malam mereka berdua memutuskan untuk singgah dulu di sebuah penginapan di daerah Natal. Tapi di sini buyut lu nggak tahu kalau dia nggak boleh ke daerah Natal. Nggak tahu Bi, kalau misalnya tahu kan berarti dia udah nolak untuk lewatin daerah Natal dong. Gitu. Jadi kakek buyut gue tuh merasa tidak ada apa-apalah di sana. Iya. Terus. Nah, di tempat penginapan itu karena masih zaman dulu banget, mandinya tuh keluar dari kamarnya, jadi kayak di sumur. Terus penerangan juga belum ada banyak. Jadi tuh pas mereka berdua itu nyampe, itu tuh gelap banget. Penginapan tuh gelap banget. Gitu. Nah, pas di penginapan itu, temennya kakek buyut gue ini melihat ada hal aneh gitu loh yang terjadi sama kakek buyut gue. Lo bayangin, tengah malam tiba-tiba temennya kakek buyut gue ini ngeliat kalau misalnya kakek buyut gue ini lagi kayak ngobrol sama orang di depan sumur, yang mana pas dideketin di depan sumur itu nggak ada orang sama sekali. Jadi kayak kakek buyut gue itu ngobrol sendiri sama sumur gitu loh Bi, Chef. Ya karena temennya nggak ngeliat ada orang sama sekali kan. Iya. Nah, temennya ini ngedeketin kakek buyut gue. Temennya ngajakin tidur, dia bilang, ayo mas tidur, soalnya kan besok pagi kita harus berangkat lagi. Nah, pas temennya kakek buyut gue ini ngomong, kakek buyut gue cuma nengok ke belakang, ngeliat temennya, habis itu nolehin lagi mukanya ke arah sumur. Nah, terus lanjut ngomong sendiri lagi. Anjrit. Berarti temen kakek buyut lu kayak nggak dianggap gitu dong? Iya. Oke. Nah, akhirnya temennya kakek buyut gue memutuskan untuk istirahat duluan. Nah, beberapa jam kemudian temennya kakek buyut gue ini kebangun.
dia ngeliat kalau misalnya di kasur sebelah itu kakek buyut gue belum ada. Nah, temennya ini ngecek keluar dan dia ngeliat kalau misalnya kakek buyut gue itu masih ada di depan sumur itu. Tapi yang sekarang kakek buyut gue itu lagi berusaha naik ke atas mulut sumur itu. Dan temennya panik dong ngeliat kalau misalnya ada temennya lagi tuh lagi berdiri di depan mulut sumur itu. Nah, pas temennya kakek buyut gue ini mau nyamper kakek buyut gue, dia tuh ngeliat Chef, dari sumur itu keluar sosok perempuan. Dan si perempuan itu tuh lagi berusaha narik kakek buyut gue untuk masuk ke dalam sumurnya. Jadi tuh temennya tuh ngeliat dengan jelas Chef, ada tangan yang ngerogoh ke atas gitu, dan setengah kepala cewek dari dalam sumur itu. Nah, pas temennya kakek buyut gue ini ngejer, kakek buyut gue ditarik ke dalam sumur itu. Hah? Sama cewek itu? Sama cewek yang dari sumur itu. Terus Temennya panik dong. Temennya langsung lari, minta bantuan sama orang-orang desa itu buat narik kakek buyut gue dari dalam sumur. Nah, di situ katanya warga-warga tuh ngumpul di sumur itu dan berusaha buat nyelamatin kakek buyut gue. Tapi lo tahu nggak, begitu dicari sampai ke dalam sumur itu, kakek buyut gue nggak ada di dalam sumur itu. Badannya nggak ada. Oke, terus Sampai keesokan harinya kakek buyut gue nggak ditemuin. Dan sampai sekarang pun kakek buyut gue nggak tahu keberadaannya di mana. Jadi sampai detik sekarang nggak ketemu. Jadi bisa dibilang ya gue punya kakek buyut yang nggak ada kuburannya, yang hilang dari peradaban. Dan sampai sekarang gue pun nggak tahu mukanya kakek buyut gue itu kayak gimana, karena kakek buyut gue itu diambil badan dan rohnya ke alam gaib. Berarti sampai sekarang nggak tahu dong itu kenapa kakek lu? Ya itu jawabannya, Chef. Mungkin karena garis keturunan atas gue nyumpahin kalau misalnya sampai 7 turunan gak boleh nginjek tanah natal. Ya akibatnya itu kakek buyut gue hilang dari peradaban karena dia nginjek tanah natal itu. padahal kakek lu nggak salah apa-apa loh, Moy. Dan itu nggak sengaja kan, kakek lu juga nggak tahu. Iya. Kakek gue nggak tahu kalau misalnya ada sumpah serapah yang menimpa keluarga gue dan dia kena imbasnya. Dan ya jadi cerita itu sampai sekarang kalau misalnya keluarga gue ngumpul, ya itu akan selalu jadi cerita yang selalu diulang-ulang sampai turunan berikutnya. Cerita ini gue dapat dari Twitter dari @agil_r_sapoetra. Oke. Yang dia dapat dari narasumbernya Bu Sulami. Gue nggak tahu ini Bu Sulami ini nama asli atau samaran ya. Dan ini kejadiannya waktu Bu Sulami ini baru lahir. Jadi gue bakal ceritain kejadian yang dialamin sama bapak dan ibunya Bu Sulami ini. Gue singkat aja namanya jadi Sulami ya, biar lo gak bingung. Oke. Jadi di Semarang tahun 1960 ada sebuah rumah yang dibeli sama bapak dan ibunya Sulami. Dan beberapa bulan setelahnya Sulami ini lahir. Gue singkat juga bapak ibunya ini jadi si bapak sama si ibu ya. Oke. Jadi Moy, Nat, rumahnya tuh rumah biasa. Ada sepetak pekarangan luas di belakangnya. Terus di belakang rumahnya ini sejak pertama kali ditempatin udah ada 3 pohon. Pohon sawo, pohon mangga, sama pohon bambu. Itu aja info yang gue dapet dari thread Twitter ini. Gue lanjut ke ceritanya ya. Jadi di bulan Juli 1960, kata ibunya si Sulami, waktu itu sekitar jam 1 malam, ibunya Sulami ini ngebangunin si bapak karena pengen buang air. Kebetulan retak kamar mandinya tuh terpisah dari rumah. Ada di belakang rumahnya, di dekat pepohonan tadi yang gue bilang. Ngebangunin karena takut gitu, gimana? Ya biar bantuin juga karena emang lagi hamil besar, Moy. Dipapahlah si ibu ini ke kamar mandi sama si bapak. Di pertengahan jalan, maksudnya jalan dari rumah ke kamar mandi itu, si bapak ini dengar ada suara anak ayam yang kedengarannya dari dekat pepohonan itu. Aneh, karena sekeluarga mereka tuh sama sekali nggak pelihara ayam. Dan itu kan daerahnya di belakang pekarangan rumahnya ya. Nggak mungkin dong kayak ya ayam dari mana gitu kan. Ya udahlah, tapi bapaknya nggak peduliin karena ya lagi bantuin istrinya kan. Sampailah di kamar mandi,
pas si ibu ini lagi buang air, suara ayam itu tuh masih kedengeran walaupun makin lama makin samar gitu. Dengan sedikit nerawang, si bapak ini ngeliat ke arah 3 pepohonan itu, yang pastinya gelap karena malam banget. Tapi semakin diperhatiin, si bapak ini ngeliat kayak ada sesuatu. Di atas pohon mangga, kayak ada putih-putih gitu yang duduk di atas rantingnya. Si bapak takut dong. Dia langsung malingin muka dan doa-doa sebisanya dia tuh. Tapi malah kedengeran suara ketawa cekikikan. Dan bapaknya ini sampai takut setengah mati. Tapi langsung lah si bapaknya untungnya dia ke distract karena dari dalam kamar mandi istrinya tuh udah teriak-teriak kesakitan. Nah kayaknya udah kontraksi nih mau melahirkan gitu loh Moy. Nah di situ si bapak langsung ngegendong si ibu ke kamar. Tapi suara cekikikan itu tuh masih kedengeran seakan-akan tuh ngikutin mereka berdua sampai ke dalam kamar. Buset. Di situ si ibunya juga dengar, tapi ya suasana udah panik banget gitu loh gara-gara dia kontraksi kesakitan banget kan. Udah digendong sampai kamar, si bapak langsung tuh ngambil sepeda dan dia ngebut lah buat manggil bidan. Sedangkan si ibu ini ditinggal sendirian di rumah. Cukup lama, hampir 1 jam, karena jarak dari rumah mereka ke rumah bidannya itu sekitar 2-3 kilo. Dan naik sepeda lagi kan. Jadi di tengah-tengah si ibunya ini lagi nahan sakitnya kontraksi dia, dari balik jendela kamar itu kedengaran suara cekikikan. Dan jendela tuh diketok-ketok. Si ibu ketakutan dong. Tapi ya dia cuma bisa berdoa sambil megang tasbih. Cuman suaranya tuh makin lama makin kenceng, bahkan sampai kayak ngejek gitu loh suara cekikikannya. Si ibu ngelihat ke arah jam dan itu udah hampir jam 2 pagi. Tapi suara cekikikannya tuh masih ada juga. Kayak ya berarti hampir sejam kan. Dan makin lama karena udah gak tahan juga, ya udah sampai sejam gitu kan, si ibu ini mulai kesel. Sampai dia sekuat tenaga tuh ngelempar tasbih yang dia pegang ke arah jendela sambil teriak, "Nek wani metu koe." Artinya tuh kalau berani keluar kamu. Dan tiba-tiba setelah itu suaranya berhenti. Suasana malam tuh jadi hening banget. Tapi tiba-tiba kedengeran suara cewek dari balik jendela. Suaranya tuh agak seret kayak gini, "Aku ora wedi." Artinya aku gak takut. Diiringin setelah itu suara cekikikan. Terus gangguannya hilang gitu aja. Sampai beberapa saat kemudian untungnya si bapak ini datang bareng si ibu bidan. Dan setelah itu Sulami pun lahir kira-kira jam 7 pagi. Tapi gak sampai situ Muy. Nah setelah Sulami lahir, masih tuh si bapak ibunya ini digangguin di rumah itu. Sama sosok yang sama, Bi? Iya betul. Jadi beberapa hari setelah Sulami lahir, itu tuh banyak banget tetangga-tetangga yang mulai datang buat ngejenguk. Cukup ramah lah, walaupun hitungannya keluarga Sulami ini ya baru pindah ke rumah itu kan. Bahkan terkesan kayak tetangga-tetangga tuh senang banget, kayak nyambut banget kelahirannya Sulami ini. Karena ternyata Sulami ini satu-satunya bayi yang berhasil lahir di rumah itu. Maksudnya? Jadi singkatnya Nat, kata para tetangga dari sekitar itu, rumah ini tuh semacam punya kutukan. Jadi gak ada bayi yang berhasil selamat di rumah ini. Katanya rumah ini tuh sempat 5 atau 6 kali gonta-ganti pemilik, dan semua pemiliknya itu gak ada yang berhasil punya anak. Ada aja tuh penyebabnya, yang keguguran, meninggal langsung setelah dilahirin, dan itu katanya gara-gara kuntilanak yang ngehuni area rumah ini. Wow. Tapi kok dia bisa berhasil? Nah itu dia. Dan pastinya dengan lahirnya si Sulami ini ya stigmanya jadi patah dong. Karena alhamdulillahnya Sulami ini lahir dan sehat-sehat aja. Pas cerita tentang penghuni rumah itu, si Mbak Kuntilanak ini kedengeran sama bapak ibunya Sulami, mereka mulai keinget tuh kejadian waktu pas Sulami ini lahir, waktu si ibunya ngelahirin Sulami. Jadi ya rada khawatir dong si bapak ibunya. Tapi ya mereka nyobalah buat dipendem aja nih kejadian gak enak ini. Sebulan lewat setelah lahirnya si Sulami, kata bapak ibunya tuh banyak banget kejadian aneh dan serem di rumah yang mereka tinggalin. Mulai dari suara cewek nangis, bau melati, suara ketawa cekikikan, pintu jendela diketok, sampai barang-barang tuh suka pindah tempat sendiri. Walaupun kejadian-kejadiannya tuh ya gak setiap hari,
tapi ya tetap ganggu keluarga mereka kan. Si ibu juga pernah bilang ke Sulami kalau sempet dipanggil kiai buat ngusir penunggu rumah ini, tapi ya gangguannya masih muncul aja. Pernah di suatu malam, tengah malam gitu ya, Sulami yang masih bayi ini kebangun, terus nangis kenceng banget. Langsung lah ibunya mau ngasih ASI gitu kan, nyusuin. Tapi si Sulami ini ngehindar terus, kayak mulutnya tuh nggak mau dikasih ASI gitu loh. Dan gara-gara rewel gitu, jadinya si Sulami ini digendong sama bapaknya, ditimang-timang, sambil jalan-jalan keluar masih nangis tuh si Sulami yang masih bayi ini. Bahkan tangisannya tuh makin kenceng. Reloccini Gustavini. Squalo astroidino astroidila. Selain Romlan, kisah serupa juga dialami warga lain di RW 03. Sri dan keluarganya sudah berpuluh-puluh tahun menetap Marama dung. Mau reng rung. Tok tak tuk tuk dulu tokot pelo tik tok tok. Girafini bananini. Marama dung. tidak licin. Ia melakukan rutinitas ini pada sore hari saat banjir. Marama dung. Squalo astroidino astroidila. Theodore and Fuse. Tok tak tuk tuk dulu tokot pelo tik tok tok. Mau reng rung. Squalo astroidino astroidila. Theodore and Fuse. Pun terpaksa harus dipotong untuk menyesuaikan tinggi lantai rumah. Kalau mengganti ini, iya pakai meja, main di meja. Ini ada ke tempat titik. Saya pakai ini meja untuk bapak karena pet itu jangan banjir yang kemarin rambut. Marama dung. Mau reng rung. Ini Tok tak tuk tuk dulu tokot pelo tik tok tok.